saya ngajukan pinjaman, tapi tujuan pinjaman saya membelikan sesuatu, cuma belum sempat dibelanjakan. Tapi dalam waktu dekat mau dibelanjakan itu apakah dia atau nanti berikutnya baru atau gimana? Untuk sekarang Bapak sudah terima? Sudah terima. Iya, untuk pencairan ini kan dua sisi, sebagai utang atau juga sebagai harta kan baru masuk ini. Iya, tapi belum dikeluarkan ya Pak ya? Belum dibelikan ya Pak? Iya. Nah, untuk pencairan penerimaan lainnya. Nah, penerimaan karena itu kan ada masuk sejumlah uang ya, padahal itu pencairan dari kita peminjaman misalkan dari bank gitu ya, pencairan tapi belum digunakan. Nah, iya tetap di menu harta misalkan pencairannya masuknya ke rekening ya Pak ya. Nah, di kas dan setara kas itu tetap dimasukkan saja total. Kan Bu begini, ketika kita hari ini hukumnya wajib ya untuk melaporkan di dalam LHKPN ini, tapi masih banyak yang tidak dilaporkan, dan itu sudah barang tentu ada juga yang terjadi. Dan itu kalau umpamanya tidak dilaporkan dan menjadi temuan, konsekuensinya apa? Dan ini tolong dijelaskan juga. Dan saya juga mengakui bahwa saya juga masih ada yang saya belum laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita juga, Ibu tadi bilang sertifikat itu adalah dasar untuk melaporkan. Dan apakah bisa juga kalau di sini bilang orang girik atau kita di sana PPAT yang penguasaan bukan menjadi hak milik sebidang tanah atau yang lainnya, apakah itu harus dilaporkan juga atau tidak? Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima laporkan karena untuk pemilihan jenis buktinya itu sendiri kita juga memungkinkan untuk memilih jenis buktinya itu lainnya. Jadi masih bisa untuk tetap dilaporkan. Nah, terkait bagaimana untuk LHKPN harta-harta yang ternyata belum dilaporkan ya Pak ya di LHKPN-nya. Nah, di sini LHKPN sendiri ini masuknya di dalam lingkup pencegahan Pak. Nah, bukan di dalam lingkup penindakan. Nah, untuk LHKPN sendiri dimaksudkan untuk mencegah, menyalahgunakan kewenangan dengan melihat dari kontrol hartanya. Itu tetap kita masukkan di dalam aset kita karena itu masih nama orang tua kita ya Bu. Yang pertama, yang kedua, tahun ini laporan keuangan saya umpamanya 200 juta. Tetapi pertengahan tahun ini selama saya berusaha itu saya bisa mendapatkan kredit sampai 1 miliar contoh Bu. Apakah nanti itu tidak dapat dana terus bisa dapat sampai 1 miliar sementara aset yang dimilikannya 200 juta? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, untuk tadi pertanyaan pertamanya bagaimana untuk yang aset yang didapat dari orang tua ya Pak ya. Nah, untuk aset yang didapat dari orang tua dan memang itu kepemilikannya sudah menjadi hak. Dari mana 500? Apakah sudah begitu atau bagaimana? Iya Pak. Jadi untuk hutangnya itu bisa Bapak totalkan saja senilai tunai yang Bapak keluarkan nantinya. Tidak termasuk bunganya di hutang itu? Bisa Bapak masukkan. Karena dia untuk penghitungan hutang itu di total seluruhnya. Iya, jadi nilai saldo awalnya berapa, nanti Bapak pembayarannya berapa itu bisa dimasukkan. Datangnya itu tiba-tiba. Tiba-tiba Pak, ada dugaan dulu Pak. Oh iya. Contoh lah misalnya. Kaget. Mungkin tiba-tiba di dalam satu ruang kita dapat emas 3 batang. Menjelaskannya bagaimana itu menjelaskan bukan juga warisan, bukan juga dibeli oleh seseorang. Bagaimana menjelaskannya itu dia? Iya, misalkan ini Bapak ternyata ikut undian berhadiah ya Pak ya. Hadiahnya emas batangan ya Pak, dan kebetulan lagi beruntung menang ya Pak ya. Nah, di sini tentu silakan. Nah, di
Iya Pak, iya sebentar Pak, sebentar ini ya Pak ya. Nah, di sini asal usul hartanya ini bisa dicek di warisan Pak. Nah, untuk misalkan sertifikatnya belum dibalik nama, itu bisa dipilih saja. Kita punya keponakan yang swasta, kadang-kadang hidup di pedalaman, di pelosok itu, kalau mereka ingin mengkredit kendaraan, biasanya itu ada penjamin. Nah, terkadang juga nama kita yang dipakai di situ, karena finansial dia pasti ada mencari penjamin orang yang dianggap mampu atau seperti apa. Nah, terkadang nama kita yang dipakai. Nah, ini kan proses untuk kredit barang. Kadang nama kita. Nah, ini bagaimana? Ada beberapa itu yang kita alami. Terima kasih. Iya, kalau misalkan itu memang utangnya memang. Tapi terkadang kan tercatat nama kita di situ. Iya, tidak apa-apa, tetap tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan, tidak apa. Iya, tidak. Khawatir nanti kan jadi temuan ini milik kita juga. Iya, nah, nantinya kan Bapak juga bisa ada buktinya dan bisa menjelaskan bahwa itu memang jelas bukan hanya meminjamkan namanya saja Pak ya. Jadi memang kita untuk LHKPN yang dilaporkan itu yang memang benar-benar adalah kalau diambil lagi ya Pak ya, karena masalah hukum, karena hak legalnya tidak ada. Kalau mau diambil pun juga sudah bisa, karena sudah banyak terjadi hal seperti itu. Jadi gini, konkretnya gini, sana itu ada usaha yang dikuasai oleh negara, namanya Hulu Mahakam. Sekarang namanya Hulu Mahakam, dan itu dikelola oleh negara. Nah, di dalam kawasan itu banyak masyarakat yang mempunyai dan punya aktivitas keseharian, yaitu petani tambak, dan itu diakui oleh pemerintah setempat bahwa itu haknya beliau. Tetapi untuk membuktikan secara legalitas ini yang tidak bisa kita buktikan bahwa saya yang punya itu masalahnya. Mungkin seperti ini. Juga Bu, dilaporkan tapi legalitasnya tidak ada. Misalkan surat jual belinya apakah ada ya. Pak? Nah, banyak kami itu Bu, bisa garapan sendiri, bisa juga ya beli ada juga ya, tapi pakai kekuasaan saja Bu. Nah, nanti ini kan KPK ini kan Bu sangat-sangat teliti sekali Bu ya, dan kami salut sekali. Nanti siapa tahu kami tidak melaporkan ini, dikira lagi kita pencucian uang. Nah ini yang repot Bu. Nanti dikira Anda melaporkan pencucian uang, tapi kalau dilaporkan di dalam LHP-nya itu ada tertera satu persatu bahwa saya mempunyai surat, misalnya kendaraan, STNK dan sebagainya. Iya. Nah ini yang dimaksud oleh Pak Bahar tadi Bu. Oh begitu. Yeah. Nah di sini sebenarnya untuk harta yang dimiliki itu adalah penguasaannya memang harta milik Bapak, dan sewaktu-waktu Bapak memang bisa menjual belikannya. Nah di sini memang ada yang situasi tersendiri ya Pak ya. Nah ada yang memang sedang berurusan dengan hukum, itu memang tidak perlu dilaporkan karena bisa sewaktu-waktu memang tidak menjadi hak miliknya lagi. Namun misalkan Bapak juga punya kwitansi jual beli ataupun nantinya juga memang bakalan akan sedang di dalam pengurusan untuk proses tersebut, itu silakan dilaporkan saja Pak, karena dikhawatirkan nantinya ke depannya akan lebih rumit lagi ya Pak ya untuk klarifikasinya, tidak apa-apa. Anda berdua lapor nggak? Ini banyak hartanya lah. Ini banyak hartanya. Ini Bu, saya mau klarifikasi barangkali. Kebetulan kemarin waktu pengisian itu saya tidak laporkan. Tidak dilaporkan hartanya ya Pak ya? Oh. Tapi itu ada, fisiknya ada. Tidak apa-apa Pak, nanti kalau misalkan memang belum ketemu itu tetap dilaporkan, ditambahkan saja nanti, tetap dilaporkan hartanya. Nanti pilih saja jenis buktinya itu lainnya. Nanti di strip saja kalau memang tidak ada, misalkan akte jual belinya masih lupa ya Pak ya, tidak apa-apa, di strip saja nanti di pelaporan berikutnya bisa sekitar di situ itu perkiraannya 1 meternya berapa, itu tidak masalah Pak. Yang penting misalkan waktu di awal Bapak sudah menggunakan NJOP, seterusnya Berusaha lagi nih. Iya. Apakah selama di DPR itu tidak dibenarkan untuk kita berusaha atau boleh-boleh saja? Gimana nih Bu?
Iya, nah di sini untuk seperti apa? Ya. Yang setahu saya ya Pak ya, misalkan yang penting misalkan di luar dari Bapak tidak ada konflik kepentingan sebagai jabatan Bapak sebagai anggota DPRD, itu silakan Bapak misalkan mau usaha di luar. Silakan. Yang penting tidak ada misalkan ada proyek apa Bapak yang ikut itu tidak dibenarkan seperti itu. Misalkan usahanya tidak terkait dengan DPRD, tidak terkait dengan jabatan Bapak atau kewenangan Bapak, itu silakan. Setelah selesai pemilu kemarin, ya kita kan berusaha bangkit kembali lah. Kita paham semua pembiayaan untuk pemilu luar biasa, ya kan. Nah, berjalannya waktu, bulan ke bulan, gaji ini kan kita tabung tuh, perjalanan dinas kita tabung. Dan kita mulai kredit, terutama saya pribadi ini mulai kredit tanah lah, artinya berangsur beli tanah. Itu belum lunas. Itu gimana Bu? Apakah kita laporkan? Sama, ada tanah, ada kebun, sama semua, tanah, ada bangunan, ada juga kendaraan gitu. Itu dilaporkan apa tidak? Karena prosesnya itu bisa sampai 2-3 tahun baru lunas Bu, tanah itu. Dan ketika kita beli sekarang, 3 tahun lagi itu harga pasti berubah begitu. Apakah kita laporkan pada posisi harga yang kemungkinan atau asumsi di tahun berikutnya atau harga jual beli pertama begitu? Iya. Kan gitu. Gimana menurut? Ya, terima kasih Pak. Gimana untuk proses